Metode yang kedua adalah metode sales value at split off point, harga jual pada titik split off. Metode ini lebih akurat daripada metode yang tadi. Sedikit cerita dulu untuk metode yang tadi ya. Kalian bayangkan ya, kalau metode yang tadi itu kalian pertahankan, kalian lakukan di perusahaan. Ada yang bisa memberitahu saya, apa efeknya? Apa minusnya metode yang tadi? Metode yang kedua ini bukan hanya memperhatikan kuantitas. Jadi itu tadi ya permasalahannya kalau kita menggunakan metode yang sebelumnya. Metode yang sebelumnya itu kalau kuantitasnya besar, dianggap menghabiskan biaya banyak. Belum tentu. Di sini kita mencoba menghadirkan solusi sales value at split off point ini. Solusinya adalah kita nyoba mengkombinasikan antara unit kilogramnya sama harga jualnya. Nah, di sini sudah mulai ada faktor memperhatikan kerumitan proses produksi. Jadi belum tentu yang berat itu yang mahal. Kita akan mengalihkan bobot kuantitasnya dengan harganya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan problem yang tadi diutarakan oleh Keisha dan Yela tadi ya. Supaya nggak mesti yang berat itu yang proses produksinya rumit. Ternyata yang ringan, kilogramnya rendah bisa jadi proses produksinya lebih rumit. Sehingga membutuhkan biaya yang juga lebih banyak. Nah, ini hadirlah metode kedua. Ada 3 produk utama, ikan segar, ikan asap, sama ikan kalengan. Kuantitasnya masih menggunakan data yang tadi. 9.250 kilo untuk ikan segar, 5.550 kilo untuk ikan asap, dan 3.700 kilo untuk ikan kalengan. Kalau tadi yang Winata tanya di cara yang pertama, Win, itu kan hanya menemukan proporsi berdasarkan persentase ini hanya dari kuantitas saja, hanya dari total kuantitas. Sekarang kita harus mengalihkan dulu kuantitasnya dengan harga jualnya. Kalikan masing-masing ya. Ikan segar, kolom kedua kali kolom ketiga sama dengan kolom keempat. Ikan segar 9250 kali 29.000 jadilah berapa ratus juta. Ikan asap juga demikian ya. Kolom 2 kali kolom 3. Ikan kalengan kolom 2 kali kolom 3. Dari total harga jual yang berasal dari unit kali harga itulah kita akan menemukan proporsi. Oke. Kita memperoleh proporsi harga jual, itu caranya adalah lihat total harga jual. Untuk ikan segar, 268.250 juta, dibagi total semuanya, 477.300, itu nggak bulat. 0,56201553, begitu kalau di kalkulator ya. Kita akan menjadikannya persen, kalian kalikan 100%, nah boleh langsung bulat 56%. Mau satu angka di belakang 56,2%, atau mau dua angka belakang 56,20%, seterusnya terserah. Ya, tapi info aja ya, semakin angka di belakang komanya agak banyak, semakin mendekati akurat. Kemudian, ikan asap dapat dari mana 29%? 138.750 per 477.300 kali 100%. Totalnya kan pasti 100%. Kalau kalian sudah ketemu 2 persentase yang lain, mau ketemu 15 dari sini boleh. 100 kurangi 56, kurangi 29, sama dengan 15, gitu juga boleh. Gunanya apa sih menemukan proporsi gitu ya? Tadi di depan, biaya bersamanya kan 360.750.000. Kita akan mengalokasikan itu berdasarkan proporsi yang kita temukan. Untuk ikan segar dapat 56% kali biaya tersebut, 36750, ketemulah 202 juta sekian. Untuk ikan asap 29% kali 360.750, ketemulah 104 juta sekian. Untuk ikan kalengan berarti dapat proporsi 15% dari kali 360.750, ketemu 53 jutaan sekian. Itu alokasi biaya bersama. Jadi kalian bisa terakhir temukan kolom ke-7, biaya bersama per unit itu dari kolom 6 bagi kolom 2. Alokasi biaya bersamanya ikan segar tadi, semua kan 202 jutaan. Dibagi 9.250 kilo, supaya ketemu per kilonya 21.918,6. Untuk ikan asap 104 jutaan, bagi 5.550, nanti ketemu 18 ribuan. Untuk ikan kalengan 53 juta, bagi 3.700 kilo, ketemunya nanti 14 ribuan. Ciri-ciri metode yang kedua, biaya bersama per unitnya tidak sama. Kalau yang tadi, saya tunjukkan sekilas, yang unit fisik, kan semuanya per kilonya harus sama. Kalau yang harga jual pada titik split off, tentu tidak. Karena
Tidak harus per kilogram itu harganya sama. Ini metode yang kedua.